saat panitia bertugas diberikan di kolom chat. Terima kasih. Sebelum memasuki acara kedua, gimana nih teman-teman? Masih semangat kan ya? Teman-teman peserta webinar, dimohon mengikuti agenda acara sampai akhir ya, dikarenakan akan terdapat door prize nih bagi teman-teman yang beruntung. Tanpa berlama lagi, memasuki acara kedua, yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada kamu Tia Linggarjati, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf Kakak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktu dan layarnya kepada saya. Kami ucapkan selamat pagi untuk para peserta Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu dan menggunakan nama dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian, semua peserta diwajibkan untuk meng-on-kan kameranya dan memakai virtual background dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk para peserta diperbolehkan untuk makan dan minum, namun diingatkan kembali agar audio mohon dimatikan ya, agar nantinya tidak seperti acara mukbang. Nah, diharapkan kepada seluruh para peserta agar berpakaian rapi, bebas, dan sopan. Kemudian diharapkan kepada para peserta agar siap mengikuti acara di tempatnya masing-masing dengan ruangan yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah, apalagi teralihkan dengan notifikasi pacarnya ya, Kak. Selanjutnya pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya nanti dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau dengan mengangkat tangan raise hand, kemudian nanti akan ditunjuk oleh moderator. Untuk para peserta dimohon untuk tetap stay di room karena nanti di akhir acara akan ada link daftar hadir yang harus diisi dan di-share nanti di kolom chat. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga pagi hari ini teman-teman masih semangat ya dan insya Allah sehat ya untuk kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah. Nah, perkenalkan kembali, saya Mutia Linggarjati sebagai moderator yang akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan pada acara Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua dengan tema eksplorasi beasiswa dan kehidupan kuliah di benua Amerika. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung nih kepada pemateri pertama kita pada hari ini, yaitu Kak Nadita Dwi Ayudya. Kepada Kak Nadita, gimana kabarnya nih Kak Nadita? Sudah berada di room ya? Oh iya, sudah ini. Halo, pagi. Iya. Halo Kak Nadita, gimana kabarnya nih Kak Nadita? Alhamdulillah baik. Oh iya. Nah, sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk mengenalkan sedikit Kak Nadita ini ya. Nah, beliau ini sebelumnya kepada teman-teman pionir muda boleh di-share LinkedIn-nya. Ya, oke. Kak Nadita Ayudya ini merupakan salah satu mahasiswa di Harvard nih, teman-teman. Nah, keren banget ya. Nah, sebelum eh, menjadi mahasiswa di Harvard, beliau ini pernah juga menjadi mahasiswa di Binus University. Nah, untuk sertifikasinya beliau ini pernah mendapatkan skor IELTS 8, teman-teman. Wah, keren banget nggak sih? Nah, untuk mengefisienkan waktu ya, teman-teman,
Mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa langsung ngepoin aja nih LinkedIn dari Kak Nadita, dan tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja ya kita dengar bersama-sama karena kayaknya teman-teman nih udah pada nggak sabar nih kayaknya dengar materi dari Kak Nadita secara langsung. Nah, kepada Kak Nadita Dwi Ayudya, waktu dan layar kami persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman di sini pasti udah, apa ya, kalau udah join ke sini pasti pengen untuk mendapatkan beasiswa juga ya, karena punya tujuan yang sama mungkin, atau mungkin cuma pengen kepo gitu ya. Nah, em, hari ini, sorry, aku nggak bisa. Ini masih pembacaan LinkedIn dulu atau materi? Karena saya nggak bisa share screen nih. Untuk share screen kepada teman-teman dari Pionir Muda boleh dibantu. Oke. Oke, mungkin hari ini singkat aja karena ada dua materi ya di sini, dan mungkin kalau ngomongin tentang beasiswa LPDP teman-teman juga udah pada tahu semua. Cuman mungkin aku akan menyampaikan perbedaan aplikasi untuk ke universitas di Amerika, khususnya kampus-kampus yang memang dirasa peminatnya banyak ya gitu. Jadi mungkin akan aku menyampaikan perbedaannya gitu. Nah, kalau ngomongin tentang agenda hari ini, mungkin aku akan intro sedikit, terus kemudian akan menceritakan tentang application proses untuk US Universities itu seperti apa, terus kemudian tentang beasiswa LPDP-nya sendiri, dan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan atau lolos di seleksi substansi LPDP gitu. Jadi mungkin minggu lalu mungkin kalau teman-teman juga ikutan acara ini pun juga sudah ada yang menyampaikan beasiswa LPDP. Nah, mungkin aku akan menyampaikan materi bagaimana sih caranya sukses substansi. Untuk perkenalan diri, tadi seperti yang sudah disampaikan, aku S1-nya di BINUS University, jurusan Sistem Informasi, dan memang memiliki ketertarikan di education, makanya mencoba untuk mencari celah bagaimana bisa menyatukan antara interest di education sector dan IT yang seperti background saya sebelumnya. Makanya di sini alhamdulillah saya dapat di Harvard University di Graduate School of Education di jurusan Learning Design, Innovation, and Technology. Jadi apa sih jurusan ini tuh seperti apa? Jadi memang kalau teman-teman pernah sempat dengar yang namanya Education Technology, mungkin banyak sekali course yang bisa didapatkan di sini gitu ya. Dan kalau ngomong tentang HARPZ atau Harvard Graduate School of Education, itu banyak banget sebenarnya jurusannya gitu ya. Yang paling mungkin dikenal banyak orang adalah LDIT ini karena mungkin ada beberapa influencer ya kemarin juga dapat di jurusan yang sama gitu. Um, Kalau ngomongin tentang application requirement sendiri untuk universitas di Amerika, khususnya di universitas yang memang dirasa dikenal prestisius seperti Ivy League, misalnya kalau teman-teman pernah dengar, dan mungkin proses aplikasi ke Ivy League Universities ini agak sedikit berbeda dengan yang mungkin non-Ivies. Itu memang lumayan banyak perbedaannya dengan kalau misalnya kalian apply ke misalnya universitas di Inggris atau mungkin ke Australia. Jadi, tapi yang memang wajib itu untuk semua universitas rasanya kayaknya udah pada tahu ya statement of purpose atau motivation letter itu harus ada dan itu juga harus sesuai dengan apa yang diminta sama jurusan. Terus kemudian ada resume atau CV. Nah, kalau CV ini punya peraturannya sendiri ya, bukan yang kayak kita lihat kalau misalnya di LinkedIn itu kayak warna-warni atau mungkin ada template, no, gitu. Kemudian kalau ngomongin tentang recommendation letters, ada universitas yang memang butuh dua saja, tapi kalau untuk Harvard sendiri memang
3 letter rekomendasi dari bisa itu profesor ataupun mungkin dosen pembimbing dulu waktu kita skripsi, atau mungkin em, bos kita. Kalau aku pribadi untuk sharing, aku minta sama profesor dosen pembimbing skripsi dan 2 direct supervisor bos aku sekarang, karena aku kan kerjanya freelance. Kemudian ada lagi GRE, mungkin juga ini lumayan banyak orang yang nggak tahu GRE itu apa. Itu adalah Graduate Record Examination. Kalau sistemnya seperti apa sih? Sistemnya itu mungkin lebih kayak untuk teman-teman yang udah lulus S1 terus kemudian pengen S2 di Amerika, biasanya lumayan banyak yang mewajibkan GRE ini. Tapi kalau untuk HACCI atau again Harvard Graduate School of Education itu tidak dibutuhkan gitu ya. Biasanya GRE ini untuk teman-teman yang memang masuk ke wilayah STEM, khususnya di engineering, itu biasanya diminta gitu. Nah, aku juga sering dapat pertanyaan GRE sama GMAT bedanya apa sih? Kalau GMAT itu mungkin memang spesifik untuk ke teman-teman yang mau melanjutkan S2 bisnis ya atau S3. Kalau GRE itu lebih general gitu. Jadi mungkin kayak engineering atau mungkin kayak ke ilmu murni seperti kayak matematika dan sebagainya. Kemudian kalau ngomongin tentang English certifications, ada 2 yang biasanya diterima gitu ya untuk US universities. Ada TOEFL, biasanya minimalnya itu adalah 104 dari 120 paling tinggi, atau IELTS ya. Untuk di Harvard sendiri minimalnya memang 7,5, tapi boleh dicek lagi kalau misalnya emang teman-teman pengen banget nih untuk daftar ke US Universities, please perhatikan requirement-nya. Karena ada beberapa universitas yang memang tidak menerima IELTS sama sekali, seperti contohnya kayak ke Stanford gitu ya. Mereka hanya minta skor TOEFL saja dan itu wajib gitu. Jadi kalau misal teman-teman udah kepalang tanggung gitu ya mau apply Stanford tapi udah um, dapat IELTS gitu ya dengan skor yang mumpuni, mungkin harus mencari opsi lain karena biasanya persyaratan itu mutlak biasanya. Nah, ada satu lagi ini yang paling berbeda itu adalah evaluated transcripts. Jadi di sini memang seperti ada penyetaraan ijazah ya untuk teman-teman yang memang lulus S1-nya itu di luar Amerika, US Universities pada umumnya akan meminta transkrip yang disetarakan. Disetarakannya itu lewat mana? Itu ada di third party seperti kayak World Education Service atau WES gitu ya. Jadi nanti aku akan mungkin kasih lihat secara visual kalau misalnya teman-teman nggak tahu evaluated transcript itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah application fee-nya dibayar. Nah, banyak juga teman-teman mungkin kalau misalnya kayak keberatan gitu ya dengan membayarkan application fee, selalu ada opsi di mana kita bisa waive gitu. Waive itu artinya kayak kita tidak perlu membayarkan application fee sehingga kalian bisa email saja ke institusi yang kalian tuju gitu. Nah, ini adalah contoh visualnya. Kalau ngomongin tentang CV, seperti yang tadi aku bilang, tidak ada warna-warni, tidak ada template yang mungkin kotak-kotak gitu ya. Jadi plain saja gitu. Nah ini personally aku memakai template yang ini untuk daftar ke Harvard. Dan kalau misalnya memang teman-teman pengen melihat sampel-sampel CV itu seperti apa ya, nah ini aku sudah share ininya linknya ya kalian bisa mencari karena template-nya sebenarnya banyak dan lumayan beragam gitu tapi aku personally pakai yang ini. Kemudian nah ini GRE ya kalau misalnya nggak tahu GRE itu seperti apa ya itu sebenarnya seperti kayak sertifikasi kemampuan kita mungkin. Kalau teman-teman yang udah pernah sempat ikutan LPDP atau mungkin kayak ikutan SIMAK UI misalnya, ini lumayan mirip tapi ya memang in English gitu ya. Memang kita di tes numerical knowledge-nya, terus kemudian analytical dan verbal.
gitu. Jadi memang komponen-komponen ini yang yang diteskan lah di GRE ini gitu. Dan ini adalah sampel dari nilainya. Nah, ini yang paling membedakan adalah transkrip yang disetarakan, ya. Kenapa sih universitas di Amerika perlu banget penyetaraan transkrip? Karena memang, kalau kalian mungkin sudah tahu, yang apply ke Universitas Amerika, misalnya kayak seperti MIT atau mungkin Harvard atau mungkin kayak Pennsylvania, itu kan yang daftar mungkin ratusan ribu ya, dan mereka mereka eh, memiliki peraturan bahwa em, ijazah gitu ya, kredensialnya, keasliannya, keabsahannya itu mereka tidak mau cek one by one. Maka dari itu mereka bekerja sama dengan third party seperti third party atau pihak ketiga seperti Wes ini untuk memverifikasi keabsahan dari transkrip kita gitu. Aku pribadi juga menggunakan third party ini atau west.org ini, tapi memang ada pilihan lainnya gitu ya, seperti ECE atau mungkin Rivera, kalau aku nggak salah ingat ya, tapi contohnya seperti ini. Jadi ini prosesnya seperti apa kalau untuk transkrip? Jadi kalau untuk aku pribadi dari admisi kampus itu mengirimkan transkrip dan ijazah kita ke WES untuk mereka verifikasi. Jadi kita nggak ada campur tangan melalui WES-nya sendiri, kita cuma bayar aja. Tapi bagaimana mereka memverifikasi itu harus melalui email dari kampus gitu ya. Makanya kalau teman-teman mau apply ke Amerika, memang perlu banget yang namanya mengetahui adanya evaluated transcript seperti ini. Dan ini takes time juga, sehingga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Nah, itu yang mungkin membedakan. Sekarang kita ngomongin cost, ya. Kalau ngomongin tentang cost apply ke Amerika, untuk pre-departure atau sebelum keberangkatan, itu apa sih yang harus kita keluarkan? IELTS sudah pasti, ya. Kalian mau daftar LPDP pun juga perlu banget yang namanya IELTS. Kemudian GRE, ini optional, ya. Terus kemudian ada transcript evaluations, ada document translation. Document translation itu kalau misalnya memang ijazah kalian semuanya all in Indonesian dan butuh untuk kayak penerjemah tersumpah gitu. Kemudian ada application fee yang harus dibayarkan, terus kemudian kalau kalian udah keterima, kalian harus bayar deposit. Kemudian kalau misalnya memang sudah dapat LPDP-nya atau mungkin beasiswa lainnya, kalian mungkin membayarkan visa atau service fee. Service fee itu apa? Service fee itu juga masih masuk ke dalam kategori pengajuan visa ke Amerika, ya. Jadi di sini yang aku tahu adalah kita harus membayar 2 kali untuk service fee, which is kita memasukkan dokumennya dan kita untuk memasukkan data diri untuk interview gitu. Jadi ada 2 kali pembayaran gitu ya. Nah, komponen apa aja yang di cover sama LPDP? Kalian boleh lihat di sini bahwa nggak semua ya di cover sama LPDP. Balik lagi, kalau kalian melihat di sini mungkin ya bagian dari investasi ya, bahwa kalau kalian udah punya IELTS, udah punya GRE, udah punya transcript evaluations, sebenarnya kalian tinggal tinggal melihat gitu ya universitas mana yang kalian pengen tuju, dan kalian pun juga bisa menggunakan apa yang sudah kalian dapatkan sertifikasinya. Jadi ini part of the investment gitu. Ini estimated cost ya, artinya karena semuanya pembayaran itu all in USD, tentunya juga inflasi akan terus berubah. Nah, ngomongin tentang LPDP-nya itu sendiri. Kalau untuk LPDP sekarang itu sudah banyak banget pilihannya. Oke, tapi aku pribadi cuma pernah punya pengalaman di program umum itu sendiri. Ya, ada di beasiswa reguler aku pernah, tapi dan memang belum rezeki di beasiswa reguler, dan rezekiku yang aku dapat itu dari
perguruan tinggi utama dunia. Karena ketika aku apply, aku sudah mendapatkan letter of acceptance unconditional, dan itu menjadi salah satu tiket untuk aku bisa apply ke LPDP tanpa menghadiri scholastic test gitu ya. Batch 2 udah dibuka, jadi silahkan dikepoin. Linknya juga udah aku taruh ya. Kalian bisa melihat persyaratannya di situ karena kalian bisa download bookletnya semua apa semua available di situ gitu. Nah, ini adalah timeline-nya ya. Kalau kalian lihat apa sih yang membedakan antara reguler sama PTUD? Aku pribadi cuma punya pengalaman dua itu ya. Nggak tahu kalau misalnya emang ada yang jalur lain seperti apa, mungkin kalian bisa tanya sesama apa ya ke awardee. Nanti aku akan kasih resource link, kalian bisa join di grup mana. Nah, kalau ngomongin tentang reguler itu, umumnya pendaftaran dan segala macam administrasinya itu dari Juni sampai Agustus gitu ya. Terus kemudian ketika sudah diumumkan di bulan Agustus, untuk yang jalur non PTUD atau jalur non LOA unconditional itu biasanya disuruh melakukan seleksi bakat skolastik dan itu biasanya cuma 4 hari diadakannya gitu. Terus kemudian ketika sudah selesai skolastik, baru deh kalian akan mendapatkan jadwal di interview. Nah ini makanya masuk ke dalam seleksi substansi. Terus kemudian kalian akan diumumkan hasil seleksinya itu di 7 November. Yang aku ingat di tahun lalu di batch 2 2023 pengumumannya juga 7 November ya. Jadi mudah-mudahan yang di sini semua kalau misalnya emang mau ikutan LPDP mendapatkan kabar baik semua di 7 November. Gitu. Dan intake paling cepat itu adalah di Januari 2025. Nah, requirements-nya apa aja sih LPDP? Again, kalian bisa cari lagi persyaratannya yang lebih lengkapnya. Tapi sebenarnya yang paling challenging itu adalah 5 ini. Letter of recommendation, sometimes kita suka bingung ya, dapatnya dari mana gitu. Kalau kalian mungkin nggak punya pengalaman pekerjaan, mungkin bisa minta ke dosen, atau mungkin kalian sudah lama banget lulusnya dari S1, kalian bisa minta ke ke bos gitu ya. Tapi memang di sini disebutkan bahwa seorang tokoh lah di LPDP. Jadi mungkin kalian bisa yang memang mengenal kalian banget gitu. Kemudian IELTS setahu aku minimalnya 6,5 itu boleh dipersiapkan dari sekarang. Esai yang paling penting itu adalah komitmen to return to Indonesia, yang artinya memang segala ya namanya beasiswa pemerintah ya, of course kalian harus mengembalikan kembali nih apa yang kalian udah dapat di USA atau di negara tujuan itu untuk Indonesia lagi. Jadi di sini hubungkanlah passion kalian, minat kalian, tujuan kalian dengan kesejahteraan Indonesia. Gimana caranya kita bisa membangun Indonesia ini sama-sama gitu. Kemudian again kalau scholastic test itu bisa dilewati kalau kalian emang jalur LOA. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen PhD, research proposal itu juga wajib gitu ya. Aku sendiri belum ada di step ini, jadi mungkin again bisa dikepoin lagi nih awardee yang memang S3 gitu. Nah, untuk scholarship components, untuk ke USA sendiri ya, LPDP-nya coverage-nya itu seperti apa? Singkat saja, sebenarnya ada 2 yang akan di-cover, educational cost sama non-educational cost. Dalam artian, educational cost ini semuanya yang bersifat sudah masuk ke dalam komponen S2 kalian, nanti di universitas tujuan, mungkin ada international seminar gitu, kalian harus mendatangi seminar-seminar dan harus berbayar. Terus kemudian ada lagi mungkin tesis atau dissertation, tapi tesis dissertation ini khusus untuk yang memang master by research ya. Kalau misalnya coursework biasanya perlu ada
verifikasi ulang lagi dengan pihak LPDP. Dan juga kalau ngomong tentang tesis itu yang biasanya S2-nya itu lebih dari 12 bulan atau lebih dari setahun gitu. Jadi kalau misalnya memang cuma 1 tahun terus habis itu tesisnya minta dibiayai, setahu aku tidak bisa by book ya. Tapi kalau misalnya memang wajib gitu ya dari kampus kalian, itu silakan aja di konfirmasi sama LPDP gitu. Non-educational cost-nya sendiri untuk tahun ini living allowance itu ada di 2.600 gitu ya. Terus kemudian kalian akan di-cover visa, kemudian transportation flight tiketnya ke negara tujuan. Terus kemudian kalian settlement allowance itu bedanya sama living allowance apa sih? Kalau settlement allowance itu adalah misalnya kayak kita mau deposit housing atau dorm di sana yang emang harus bayar duluan sebelum kita sampai ke negara tujuan, itu juga diberikan gitu. Jadi sebenarnya LPDP lumayan generous ya untuk semua aspek gitu. Memang kalau misalnya kok dikit ya gitu, tapi ya balik lagi LPDP itu bukan apa ya, ini sudah sangat generous gitu dibandingkan dengan beasiswa yang lain gitu. Kalau ngomongin tentang typical questions, typical questions dari LPDP itu sendiri, untuk aku pribadi, aku bisa memetakan ini menjadi 3 ya. Ada introduction seperti apa, kemudian karena nanti kalian akan bertemu dengan 3 panelis ya, ada psikolognya juga, terus kemudian ada pertanyaan substansi gitu. Jadi silahkan kalian mencoba cari tahu kisi-kisi pertanyaan dari LPDP itu seperti apa, kemudian kalian bisa meramu jawabannya atau drafting jawabannya dulu. Menurut aku both in Indonesian and English, karena kalian nggak akan tahu kapan kalian akan ditanyakan dalam bahasa Inggris ataupun kalian akan ditanyakan dalam bahasa Indonesia. Ada satu halaman teman gue itu 10% English interviewnya, tapi untuk aku 10 cuma di beda panelis, beda experience gitu. Nah ini ya contoh-contohnya. Oke. Pro tipnya, bagaimana sih caranya untuk bisa dapat LPDP secara maksimal? Aku jujur aja udah beberapa kali gagal LPDP, 2 kali aku gagal. Dan yang alhamdulillah menjadi rezeki itu adalah ketika aku melakukan ini semua gitu. Jadi memang drafting answers itu dari kisi-kisi pertanyaannya sangat amat membantu karena bisa menstrukturisasi jawaban LPDP kita, kemudian kayak bisa meningkatkan kuisi kita. Dan again, yang aku sampaikan ini akan sangat lebih baik kalau kalian menyiapkan 2 bahasa gitu ya. Kemudian find the WWH atau what, why, and how. Ini mungkin aku akan jelasin secara visual nanti. Tapi sebenarnya balik lagi, ini adalah bagaimana kalian mengetahui selesaikan kontribusi kalian, kalian harus mengenali sekali hal itu, gitu ya. Permasalahan yang kalian mau selesaikan apa? Kenapa master sekarang? Kenapa nggak 5 tahun lagi? Kenapa di negara ini? Kenapa di universitas ini? Jadi sebenarnya kalian harus tahu gitu tujuan kalian, reason kalian itu apa. Makanya kalian benar-benar harus bisa meramu di WWH ini dengan baik gitu. Kemudian LPDP akan selalu berpusat kepada kontribusi ya. Makanya perlu banget menghubungkan jawaban kalian dengan core values dari LPDP. Kalau kalian mungkin kayak misalnya di interview udah kelihatan gak bakal balik nih gitu ya, mungkin panelis akan berpikir ulang lagi meskipun kalian deserve banget gitu ya, karena ya memang mereka membutuhkan awardee yang akan balik gitu. Itu aja sih untuk yang social contributions. Mock interview itu optional, tapi menurut aku sangat penting banget buat aku karena feedback dari orang lain itu sangat membantu aku untuk melihat perspektif yang aku tidak temukan sebelumnya. Ya, jadi mock interview
Untuk aku lakukan ini sekitaran 5 kali sebelum memang benar-benar real interview di hari H-nya gitu. Dan terakhir adalah pray, ya. Mungkin ini udah nggak usah diceritain lagi, tapi semua keputusan panelis itu ada campur tangan Tuhan, gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang secara visual, ya. What-nya itu seperti apa? Kalau kalian sudah lihat esai LPDP, kalian mungkin sudah tahu ada kolom-kolom yang harus kalian tulis, gitu ya. Kekuatan sama kekurangan kalian itu apa, kemudian goal kalian itu apa, kemudian kesalahan terbesar kalian itu apa, gitu ya. Jadi semua apa-apa kalian boleh membuat mind map seperti ini, ya. Ini bukan mind map aku, ini aku ambil ada dari orang apa dari Ilaf ya, dia sih. Jadi kalian sudah harus tahu, bisa memetakan kalau misalnya kalian ditanya punya catatannya gitu, sehingga kalian nggak perlu melihat Pakailah pakaian jemur. esai kalian lagi gitu. Ini Kemudian pakai ada jemur. why-nya. Gara-gara dia di Dan kompor kenapa US, kenapa UK, kenapa Harvard, kenapa MIT, kenapa something gitu ya, kenapa LPDP, kenapa nggak Fulbright gitu. Jadi sebenarnya kalian juga bisa memetakan kenapa sih saya harus ambil di Amerika, kenapa sih jurusannya harus ini, kenapa sih harus ambil LPDP bukan beasiswa lain gitu. Know exactly the why itu akan sangat membantu kalian untuk bisa menjawab dengan lugas gitu ya. Dan yang terakhir juga sama, how-nya itu seperti apa gitu. Gimana kamu bisa survive di sana tanpa mungkin ada support system dari keluarga atau mungkin pasangan? Bagaimana nanti kamu akan berkontribusi? Bagaimana riset metode kamu nanti ketika sudah ada di sana gitu. Jadi kalian harus sudah punya poin-poin kalian sampaikan gitu. Dan ini aku pribadi lakukan gitu ya, yang membuat jawaban aku menjadi lebih terstruktur gitu. Mungkin kalau kalian sempat dengar metode SMART ya, ada specific, measurement, something gitu ya. Ini menurut aku salah satu juga yang membantu untuk bisa mendapatkan jawaban secara SMART dalam artian metode gitu ya. Jadi itu aja dari aku. Ini resource yang kalian bisa lihat kalau ngomong tentang LPDP, ada Telegramnya, ada Discord-nya. Kalian bisa menemukan banyak sekali awardee yang sangat membantu untuk bisa mock interview bareng ya di Discord ini gitu. Jadi seperti itu dari aku. Oke, itu aja dari aku. Mungkin balik lagi ke kakak admin. Oke, terima kasih banyak ini Kak Nadita. Nah, teman-teman, keren banget ya dari Kak Nadita tadi udah disampaikan tentang application requirement-nya dan gimana sih tips-tipsnya biar kita itu bisa lolos buat meng-apply beasiswa LPDP ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, disimpan terlebih dahulu ya, karena selanjutnya ini akan ada penyampaian materi kedua yang tentunya nggak kalah keren dan nggak kalah asik lagi dari materi sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita udah bersama dengan Kak Taufik. Selamat pagi menjelang siang, Kak Taufik. Apakah Kak Taufik Halo, sudah ada di room? Ya. iya, iya. Di sini malam by the way. Oh ya, posisi berarti di mana ini Kak Taufik? Di Austin, Texas. Oh, berarti perbedaan jamnya kurang lebih berarti berapa jam ya, Kak? 12 jam. Oh, 12 jam. 12 jam. Oh ya, di sini baru jam 10 ini Kak Taufik. Berarti di sana kurang lebih jam 10 malam ya? 10. Iya, benar. Oh iya, siap Kak.
Nah, sebelumnya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan sedikit ya dari Kak Taufik ini. Ya, kepada teman-teman dari Pionir Muda boleh minta tolong untuk di-share-kan. Ya, oke teman-teman. Nah, Kak Taufik ini, mohon maaf, apakah ini memang hitam ya? Oke teman-teman, izinkan aku buat kenalin dikit ya. Nah, Kak Taufik ini adalah mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Texas di Austin ya. Nah, untuk sebelumnya beliau juga pernah menjadi mahasiswa di Bandung, khususnya di ITB. Nah, barangkali dari teman-teman ada juga nih yang satu alma mater dengan Kak Taufik ini. Bisa nanti nih tanya-tanya. Nah, beliau juga mengambil S2 di ITB dan kemudian dari tahun 2000, mohon maaf sebentar. Dari 2020. tahun 2023 sampai sekarang berarti ya Kak, ini sedang menempuh S3 di University of Texas. Nah, beliau ini juga As. banyak mengikuti kegiatan dan lisensi dan sertifikasi nih teman-teman. Jadi buat nanti teman-teman yang penasaran dan eh, pengen tahu nih gimana sih caranya dan gimana sih khususnya buat kehidupan di sana ya, itu nanti langsung aja tanya-tanya nih teman-teman. Oke, untuk mengefisienkan waktu ya, langsung saja kepada Kak Taufik. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, bentar. Apakah slide-nya udah kelihatan? Sudah Kak? Ada hitam-hitam yang menghalangi gitu nggak? Kayak dari Zoom-nya? Atau udah aman? Dari saya sudah aman sih Kak. Oke. Yang terkait LPDP tadi sudah dibahas ya sama materi sebelumnya. Nah, beasiswaku ini cukup sangat spesifik ya, dan mungkin nggak terlalu relevan untuk banyak kampus di US. Tepatnya ini hanya relevan untuk kampusku yang sekarang ini. Tapi mungkin ini bisa jadi gambaran kalau nanti ada yang ingin apply di Master by Research. Jadi kalau tahu ya, kalau di UK itu dia ada dua macam master by courseworks. Jadi kayak cuma ambil course bisa graduate, atau master by research. Jadi kayak ambil research terus graduate. Setahuku ada dua macam itu ya. Jadi course beasiswa ini lebih kayak semacam beasiswa untuk master by research ya, atau biasanya malah kayak PhD. Introduction, aku kenalin diri ulang ya. Terus aku mau jelasin tentang fellowship admission-nya ya. Kemudian karena aku udah sekarang ini udah jadi first year student, sekarang ini mau ke second year, mungkin aku kasih gambaran live in US. Nanti aku kasih foto-fotonya juga kalau ingin lihat. Oke. Quick introduction ya, reintroduction. Ini beasiswanya namanya Charles A. Chaufie Graduate Fellowship. Jadi beliau tuh geologis, dulu pernah kerja di Indonesia beberapa tahun, dan karena 15 tahun, sekitar 15 tahun, karena beliau merasa kayak punya jasa terhadap Indonesia gitu, dia ingin kayak mengembalikan give benefit ke Indonesian student gitu. Nah, beasiswa ini tuh hanya untuk satu student untuk yang ingin ambil geoscience di UT Austin. Jadi, dan ini dibukanya setiap 2 tahun sekali. Nanti aku lebih jelasin lagi. Jadi ini biasanya cukup sangat spesifik ya. Terus kenapa milih US?
Ini beberapa list yang aku tanya ChatGPT. Teman-teman pasti tahu lah ya ChatGPT. Ini jawabannya. Nah, kalau yang relevan sama aku tuh karena quality of education-nya ya. Jadi kalau di graduate school dan di geological science, kampusku yang sekarang itu Jackson School itu, maksudnya fakultasnya itu sekarang di nomor 2 di US. Biasanya 1-2 sama Caltech, kalah sama Caltech sekarang. Nah, sama kayak petroleum engineering-nya juga sangat bagus, kayak mungkin jadi proxy ya, kalau terbaik di US boleh dibilang kayak terbaik di dunia kayak gitu. Jadi quality education-nya yang gue kejar di sana. Kemudian risk opportunities. Nah, di kampusku ini cukup besar ya di research-nya, dan aku cukup enjoy research ya, karena pernah pengalaman kerja itu kalau di industri itu kadang bawaannya cukup boring gitu ya, karena repetitif kerjaannya. Kalau di education atau di university itu kayak mengeksplor hal-hal baru, dan jurusan kan juga science ya, itu menarik di situ. Dan reasoning yang lain tuh terkait career opportunities juga, dan networking dan alumni connection. Nah, ini fakultasnya ya namanya di dalam. Jadi kayak kampusnya namanya University of Texas at Austin. Ini kayak di dalamnya ada fakultasnya namanya Jackson. Nah, di dalamnya tuh kayak ada subfakultas lagi. Nah, ini salah satu reasonnya kenapa cukup bagus ya, karena emang risetnya kayak apa ya, integrated ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu geologi di Indonesia mungkin ngomongnya kayak tambang minyak, di sini tuh ngomongnya Mars, terus Venus, udah beda level pokoknya. Jadi kayak yang dibahas tuh planetary earth and planetary science. Terus ada yang ke economic geology yang kayak oil and gas tadi. Kemudian yang kayak Institute for Geophysics nih kayak misalnya kayak earthquake kayak gitu. Nah, majorku tuh yang ini sekarang ini ambil Master in Geological Science. Nah, ini fellowship-nya tadi. Jadi ini hanya untuk satu student ya. Jadi dan ini base-nya dibuka setiap 2 tahun, dan aku awardee kedua. Awardee pertamanya 2 tahun yang lalu dia udah graduate 1 tahun yang lalu. Coverage-nya meliputi tuition fees, living expense, health insurance, dan travel from point of origin, which is most likely ini yang teman-teman butuhkan untuk attending study abroad. Dan health insurance ini sangat penting ya kalau di US dan most of the countries sih. Iya, mungkin teman-teman bingung ya, tahu dari mana. Ini aku sampai pertengahan tahun 2022 aku juga nggak tahu beasiswa ini. Di email aja sama profesorku, sama supervisorku ketika di ITB. Simpel aja email beliau, Taufik silahkan kamu coba apply, dan di attach to info beasiswanya, terus apply dan alhamdulillah dapat. Jadi kadang ada sumber-sumber tak terduga gitu ya, ada beasiswa yang nggak terduga. Dan setauku juga kalau untuk PhD juga dia kadang model rekrutmennya tuh kayak bukan beasiswa yang apa ya, yang kayak banyakan gitu loh, kayak misalnya kayak dari government atau dari kayak government di country-nya. Misalnya kalau di kita ada dari Indonesia ya yang ngirim, atau dari misalnya kalau di UK itu ada chevening gitu ya. Nah, kalau beasiswa ini tuh spesifik dari kampusku yang ada, karena mereka punya endowment yang cukup besar ya untuk membiayai student. Jadi kayak invite student gitu. Admission flowchart-nya cukup simple ya. Jadi pertama kalau secure beasiswa, artinya kalau secure admission ke kampusnya, otomatis dapat beasiswa. Nah, key-nya adalah di securing supervisor sebenarnya. Ya jelas dokumen penting, submission dokumen. Tapi once dapat supervisor, artinya ada satu profesor di dalam case aku di UT Austin, ada yang klik mau membimbing research. Jadi aku bawa kayak semacam research interest terkait apa gitu. Nah, kalau misalnya profesornya interest ngebimbing aku, itu kayak boleh dibilang ini kayak kunci utamanya di sini sebenarnya. Nah, dokumennya cukup simple. Kalau di Harvard tadi pakai IELTS ya Mbak Nadita ya. Kalau aku nggak boleh pakai IELTS kalau di tempatku. Pakainya TOEFL. Terus unofficial academic transcript. Kalau di aku boleh pakai transkrip yang dari Indo. Tapi
asalkan dia bahasa Inggris ya, dan dari ITB waktu itu bahasa Inggris. Tapi once aku keterima, aku harus ngirim hard copy-nya ke US. Jadi literally di mail gitu, pakai misalnya kayak FedEx atau DHL gitu. Kemudian letters of recommendation, tadi sudah dibahas ya sama Mbak Nadita. Kemudian statement of research interest. Nah, statement of research interest ini adalah bagian yang kita diskusi sama profesor untuk dapetin support beliau mau membimbing kita sebagai student. Motivation letter tadi sudah dijelaskan juga. Resume ini lebih ke diskusi ke profesor tadi. Nah, jadi kayak di timeline sebelumnya, part secure supervisor ini kan artinya kita harus menghubungi profesor di kampus terkait ya. Bisa dicari di websitenya. Banyak di kampus-kampus biasanya ada website untuk ngecek profesornya, list emailnya. Nah, jadi kayak prepare semua dokumen, kirim ke profesornya, dan kontak beberapa profesor ya, karena kita nggak tahu ya, waktu itu kontak beberapa kayak langsung reject, aku lagi nggak menerima student, terus atau misalnya dia ngelempar ke yang lain, oh mungkin risetnya kurang relevan, dia rekomend ke other profesor kayak gitu. Dan somehow dapat satu profesor yang berkenan membimbingku ya waktu itu ya, dan itu kayak jadi kunci bisa dapat siswanya. Oh ya, dan ketika diskusi itu biasanya beliau juga meminta kayak interview ya. Jadi kayak kalau di LPDP tadi ada beberapa step interview ya. Kalau di beasiswaku, interviewnya sesimpel profesornya dari dokumen yang kita kirim dia interest dengan riset kita, dan ketika interview oke juga, most likely ya kemungkinan bisa diterima. Nah, jadi kalau untuk tipikal beasiswa yang dari kampus ini, yang biasanya common untuk PhD atau untuk Master by Research kayak gitu, menurutku ya beberapa hal krusialnya adalah, pertama English proficiency test jelas penting ya, untuk kebutuhan interview sama profesornya, untuk admission ke kampusnya, untuk drafting semua essay kita. Nah, yang kedua ini ada beberapa bagian, intinya cari profesor yang berkenan ngebimbing kita sebagai grad student di sekolah yang kita apply. Nah, caranya adalah temukan kayak intersection research interest yang beliau lakukan dengan riset yang pengen kita lakukan. Kemudian jelas buat essay, statement of research interest. Aku mungkin sangat lucky ya, jadi current supervisorku di sini, profesorku sekarang ini adalah ex supervisor dosenku yang waktu aku di ITB, waktu itu jadi pembimbing aku ketika ada international competition gitu, study case. Namanya AAPG-IBA, jadi itu kayak study case-nya tuh kayak suatu study case, dan beliau jadi pembimbing, dan beliau yang ngasih salah satu referral buat aku masuk di kampus yang sekarang ini. Dan beliau adalah ex-student dari profesorku yang sekarang. Jadi itu akan membuat kita cukup stand out ya. Kemudian prepare mentally and materially ya. Ini true ya, karena kayak gitu, beasiswa kita tuh kayak bener-bener mandiri ya. Levelnya masih master tapi udah kayak PhD ya seolah-olah ya. Karena beneran kayak udah dapet grand design dari research-nya, udah tahu profesornya dari awal, dan nggak banyak support pre-departure ya, sebagaimana kayak LPDP kan cukup banyak ya. Kayak tadi dijelaskan Mbak Nadita juga ada beberapa fund yang diberikan pre-departure ya. Kalau aku beneran nggak. Jadi kayak prepare semua di awal. Nanti ketika sampai di sana baru disupport fellowship-nya. Jadi kayak kerja ya, bawaannya kayak kerja. Jadi kita belum kerja, belum kasih duit, ibaratnya kayak gitu. Kerjanya riset tapi dalam hal ini. Nah, dan mungkin lebih triknya lagi adalah kayak cukup lonely ya. Jadi kayak nggak ada teman-teman seangkatan ya. Nah, itu juga cukup tricky ya, dan kita kayak beneran self-reliant ya, harus kayak tahu navigate mau kemananya kayak gitu. Nah, jadi waktu itu aku berangkat di fall intake ya, 2023 berarti Agustus akhir. Nah, fellowship stipendku pertama itu cair di mid-September. Nah, artinya aku harus bisa survive di US, yang mana biaya hidup sangat mahal di US, selama kurang lebih sebulan. Nah, ini adalah expense sebelum fellowship-nya cair ya.
ini beberapa expense mungkin ada yang kayak rada mungkin kayak seolah-olah kayak luxury ya, tapi aku ngelis semua expense di sini untuk kebutuhan sebagai graduate student. Jadi once aku arrive, aku udah ready jadi grad student. Kayak application fee segini, delivery fee tadi, transkripku dikirim ke US tuh kan cukup mahal yang ngirim ke US. TOEFL. Jadi waktu itu aku posisinya lagi kerja di drilling di geothermal waktu itu di salah satu BUMN, itu cukup sibuk. Jadi aku decide untuk mengambil course persiapan TOEFL sekedar cuma biar ngerasa bersalah kalau nggak belajar TOEFL ya, karena aku udah bayar ya. Tapi kalau teman-teman bisa belajar sendiri, menurutku nggak apa-apa sih. Jadi waktu itu karena cukup sibuk ya, jadi kayak memforsir diri sendiri buat belajar sama lembaga bimbingan dengan bayar yang nggak murah ya. Lihat kan ini bahkan cost-nya aja sama kayak TOEFL cost-nya itu sendirian, bahkan lebih mahal. Terus service fee dan visa, terus rent application. Jadi yang tadi Mbak Nadita bilang juga kan ya, kalau kita nyari rent, nah di sini juga aku kan nyari rent ya, itu application fee-nya aja ini udah seharga TOEFL ini, jadi sekitar berapa ini? Kayaknya 4 jutaan mungkin ya. Terus ada security deposit. Jadi kalau kita udah ngebooking rent itu, kita harus kayak secure biar kayak apa ya? Uang pegangan gitu loh. Itu ini 500, ini 500 ini banyak loh. Berapa ya 500 ya? Kali 16.000 aja lah, sekitar segitu. Mungkin berapa ya 5 kali 16? 8 jutaan ya. Kayaknya 8 jutaan kayaknya. Ya mungkin ya. Terus ini flight ticket ya. Flight ticket ini kan mahal banget ya. Udah kayak mau umroh nih. Sekitar 20-an juta. Jadi semua cost-nya ini aku prepare di awal itu udah 100-an juta. Jadi tadi ya, ini triknya di sini sih. Kemudian itu part yang tentang fellowship ya. Kemudian life in US ya, karena aku udah ngalamin dan aku direkomend stressing di part ini ya. Pertama mau bahas tentang case live di US ya. Bukan sekedar sebagai turis ya, tapi beneran menetap jadi student. Ini foto di Austin ya, biar tahu ini Capitol Building. Austin tuh kayak Bandungnya Jawa Barat ya, jadi kayak kapitalnya Texas ya. Texas tuh kayak provinsi Jawa Barat kalau di US, negaranya US. Terus Texas tuh provinsinya kayak Jawa Baratnya. Terus Austin tuh kayak Bandungnya Jawa Barat, kayak gitu. Ini downtown Austin. Nah, aku coba bahas tentang cultural shock sebagai internal student, American culture, social life, transportation, accommodation, safety issue, kemudian terkait finance. Ini case-nya spesifik untuk Austin ya, tapi mungkin bisa di generalize untuk US in general ya. Karena US kan cukup negara yang besar ya, dan dia kan bipartisan ya politiknya. Jadi beberapa red state sama blue state itu ada tendensi sedikit berbeda living style, dan cost-nya kan beda ya di Eastern Seaboard sama di Midwestern, di Pacific Northwest, di West Coast itu beda-beda. Jadi kayak beda negara, beda provinsinya di US itu udah kayak kadang kayak berasa beda negara. Ini cukup crowded ya, tapi mungkin aku jelasin bagian yang aku ngalamin cukup overload ya. Apa ngalamin culture shock ya, itu pertama adalah information overload ya. Karena aku harus manage tadi researchku udah aku desain di awal, nyari profesor, kemudian beasiswanya ini kayak cukup mandiri ya, kita nyari-nyari, nggak ada kayak template beasiswa chevening atau LPDP yang udah cukup jelas ya pathway-nya. Kalau beasiswa ini cukup kayak kita yang nyari tahu sendiri ya. Jadi kayak aku ngalamin ini sih di awal-awal. Language barrier nggak terlalu, mungkin untuk daily conversation iya sih, kayak misalnya kayak joke ya, kadang kita kurang relate beberapa joke-nya American ya. Kemudian yang kualamin lagi jelas homesickness ya, karena jauh dari keluarga ya, tapi mencoba untuk prepare itu, kayak misalnya aku suka workout ya, misalnya suka lari atau suka swimming tuh, jadi untuk mengobati homesickness atau sering-sering telepon kayak gitu. Kemudian yang mungkin yang lain adalah kayak skill interdependence ya, karena aku ibaratnya kayak belum tahu banyak hal sebelum kedatangan ke US. Itu aku sering nanya ke kakak tingkat yang udah di sini.
Dan mungkin kadang ada kalinya kayak kita kebanyakan nanya gitu ya, kayak rasa bersalah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, it's okay to ask for help. Itu beberapa culture shocknya. Kemudian mungkin yang krusial lagi ya, ini lebih spesifik ke US ya. Tadi lebih ke general sebagai international student. Nah, kalau di US tuh dia kayak living style-nya tuh dia kayak spread out banget ya. Jadi kayak city planning-nya tuh sangat spread out ya. Tapi ini rada beda case-nya kalau di Eastern Seaboard ya. Kalau misalnya kalau di Massachusetts atau di Boston atau di New York City itu mereka cukup close pack gitu ya. Jadi kayak kota di Jakarta, Bandung. Tapi kalau di Texas tuh dia kayak spread out gitu. Jadi kayak grocery store-nya jauh, kampusnya di sini, terus rumah sakit di sana. Jadi kayak spread out gitu. Dan semua orang kayak car oriented gitu. Terus di sini nggak ada kayak Alfamart atau Indomaret kecil-kecil gitu. Di sini grocery store-nya gede gitu. Kalau di Austin yang common tuh HEB, tapi kalau di US in general tuh Walmart sih. Jadi kayak grocery store-nya tuh udah sangat besar gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak apa ya? Pokoknya grocery store yang super gede gitu, kayak Superindo gitu. Nah, kalau pernah tahu Superindo ya, gede banget. Terus yang bikin shock lagi tuh USD itu sangat strong ya currency-nya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, aku habis sekitar 100-an juta ya untuk moving, hanya bertahan 1 bulan ya. Jadi kayak kebayangkan ya, 100 juta rupiah di Indonesia tuh kayak nggak terlalu besar value-nya kalau di convert ke USD ya, karena currency-nya lebih weak ya, si Indonesian currency. Nah, bank transaction di sini tuh juga nggak real time. Ini rada shock ya. Jadi kayak misalnya kita check out something di Amazon atau di eBay itu nggak langsung tiba-tiba di charge. Kadang-kadang dia pending gitu. Ini aku coba cek, dia lebih gara-gara structure di banknya di US tuh dia cukup rumit gitu ibaratnya. Kalau di Indonesia kan setiap kita beli something kan langsung ke charge ya saldonya. Kalau di US tuh enggak. Dia di sini ada pending. Terus di sini credit card tuh lebih beneficial ya kalau dipakai daripada debit card. Tapi gara-gara aku masih belum eligible untuk kerja, jadi aku belum boleh pakai credit card. Jadi aku selama ini selalu pakai debit card. Terus medical bills, nah ini krusialnya kenapa pentingnya punya health insurance. Kalau nggak punya health insurance tuh sangat mahal ya. Sekali ke suntik vaksin apa atau ke dentist tuh udah mungkin sekitar, kalau di Indonesia kan mungkin ke Indonesian currency mungkin udah kayak 1-2 juta sekali. Kayak gitu. Terus di sini lebih umum kita pakai SMS ya atau MMS daripada WhatsApp. Kalau di Indonesia kan dia lebih common pakai WhatsApp ya. Terus di sini kayak telepon tuh kayak udah include di package-nya kita gitu loh. Misalnya kalau di Indonesia kan kita ada paket internet, ada paket SMS. Kalau di sini tuh kayak paket tuh udah include SMS dan biasanya dia unlimited. Jadi telepon ke kantor, ke teman gitu semuanya kayak free gitu. Tapi nggak free ya, maksudnya dia include di package-nya. Maksudnya nggak di limit kuota time call atau number of SMS gitu. Nah di sini juga dressing-nya tuh lebih casual ya. Jadi kak, aku kan runner ya, aku suka lari ya. Itu bahkan aku kadang pakaianku yang aku pakai ke kelas tuh nggak beda sama yang aku pakai lari ya, saking casualnya ya. Jadi pakai running shoes, pakai short, pakai t-shirt itu ke kelas tuh udah sangat biasa ya. Nah, mungkin aku stressing untuk ini ya, apabila teman-teman Muslim ya dan live di US yang notabene bukan Muslim majority countries ya, mungkin triknya tuh di bagian cara nemuin halal food ya. Jelas di sini karena yang ku bilang tadi ini capitalnya Texas, yaitu beberapa restoran ada, tapi karena aku harus saving yaitu most likely aku cook ya, masak ya. Nah itu beberapa ada groceries yang kayak misalnya dia provide halal meat atau halal chicken gitu ada. Jadi kalau pengen makan meat atau chicken harus ke tempat tersebut. Kemudian mungkin terkait praying ya, sholat di sini itu ada satu masjid kecil di dekat. Jadi masjidnya kecil ya, nggak kayak Masjid Salmannya di TB yang gede itu.
Di sini masjidnya kecil. Bahkan kita sholat Jumatnya tuh sampai dibuat kloter ya, sampai 3 kloter. Jadi eh, nggak banyak Muslim jelas, tapi jelas nggak cukup masjidnya karena masjidnya sangat kecil ya. Terus di kampus dia ada semacam kayak dedicated room untuk pray gitu. Tapi most likely aku lebih sering either di tempatku tinggal di studio atau di masjid. Tapi ada beberapa spot untuk sholat gitu. Jadi don't worry bagian teman-teman gimana practicing religion di sini. Oh ya, ini ada yang lain. Directness culture ya di sini. Walaupun American tend to be nggak terlalu to the point ya in comparison with European ya. Tapi daripada Indonesia yang kita sering basa-basi di sini lebih direct ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh apa ya misalnya reimburse something ya, ya udah teman-teman bilang reimburse, jangan bayang nggak enakan lah ibaratnya. Atau jangan basa-basi, udah langsung bilang aku habis travel dari Indonesia misal, aku mau reimburse flightku, ya mereka langsung proses itu ya. Culture ya, mungkin ini beberapa hal ya, dia tuh sangat individualisme ya, teman-teman udah notice juga mungkin ya. Permisi Kak, mohon Equality maaf. ya. Mohon maaf untuk menyela sedikit. Untuk sesi Oke, penyampaian materi, sisa 5 menit lagi ya Kak. oke. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, nanti di remind lagi aja ya. Kemudian independence ya tadi, individualisme, dan spread out living itu di American banget ya. Equality ini nggak tahu ya. Mungkin kalau beda skin color mungkin kadang nggak terlalu equal, itu kadang iya. Informality tadi yang aku bilang kayak casual ya. Kadang dressingnya kita sangat casual ke kelas, kalau kayak gitu kayak santai banget. Directness dan outspokenness, jadi ke American tuh kayak dia apa ya, talk aktif gitu ya. Dan tadi direct, mungkin itu. Kemudian social life ya. Nah di sini tuh mungkin teman-teman notice juga ya kalau orang Indonesia itu sangat ramah ya. Jadi kayak teman sekelas saja selalu kita sebut teman ya. Kalau di sini tuh kayak mungkin kita easy ya untuk connect ke teman satu kelas atau satu kampus, tapi kalau develop friendship yang close banget ya, misalnya kayak makan siang bareng atau main bareng di luar jam kelas tuh mungkin akan take time ya. Dan mode of communication in general tuh di sini sangat email centered banget ya. Jadi kita sering banget, hampir semuanya itu selalu di email. Dan nah di sini karena kalau teman-teman Muslim, di sini tuh bir tuh udah kayak se-common es teh atau es jeruk di Indonesia ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter banget ya. Kayak bir tuh udah, dan kita kan avoid alkohol ya. Jadi harus avoid dan hati-hati bagian ini. Nah, kalau transportation di US ya, itu car oriented ya, tapi jelas ada public transport yang cukup decent ya. Bis dan kereta atau rideshare ya. Kalau rideshare tapi biasanya cukup mahal ya, Uber atau Lyft. Tapi di kondisi-kondisi tertentu mungkin teman-teman akan pakai. Dan expect jalur pedestrian dan bike lane yang lebih sedikit ya. Nah, kalau transport ke kampus tuh bisa most likely ya student di sini tuh either pakai sepeda atau scooters atau skateboard atau jalan atau naik bis. Itu sih yang common. Beberapa yang punya mobil biasanya naik mobil karena tadi ya car oriented countries. Nah, kalau accommodation, kalau sekarang ini aku livingnya off campus ya, artinya bukan di university apartemen, tapi ada apartemen dari kampusku yang nyediain. Tapi waktu itu udah full, jadi nggak dapet. Dan aku posisi karena aku fellowship itu, aku pengumuman keterimanya di kampus cukup telat, dan waktu itu university apartemen udah full. Kalau tanya harga, ini adalah range-nya sekitar segini. Aku di range yang paling banyak ini, aku di range sekitar 1.100, itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 20 juta per bulan ya. Jadi mungkin teman-teman dapat gambaran harganya.
terkait safety ya. Mungkin teman-teman pada takut ya di US ada gun, mass shooting, stabbing kayak gitu-gitu ya. Yang jelas cara mitigasinya pertama do research ya sebelum meninggalkan home country dan walaupun sampai juga setelah arrival. Terus ini kayak sebenarnya common knowledge, selalu aware surrounding, terus jaga barang-barang berharga, terus tahu emergency call ke kampus ataupun ke polis ya. Kemudian di sini tuh dia ada sistem alert gitu loh. Waktu aku di ITB nggak ada sih. Jadi misalnya ada kejadian-kejadian kayak stabbing atau apa-apa yang bahaya gitu, selalu ada alert gitu sih. Itu sih. Terus ini terkait expense ya. Ini literally dari debit cardku ya. Beberapa bulan terakhir ini sekitar segini. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 40 juta dan ini kelihatan kan ya living paycheck to paycheck ya. Jadi kayak emang fellowshipnya ini harus pintar-pintar di manage dan ini aku yakin kejadian di semua international student sih. Jadi harus pintar manage keuangan. Cara saving money itu bisa dengan cara sharing room. Jadi kayak satu apartemen berdua atau kalau ingin beli sesuatu, beli second hand stuff. Di sini kan ada kayak eBay, Facebook Marketplace, Amazon, dia bisa beli second hand. Kalau misalnya pengen device, itu bisa Apple Store yang refurbished atau thrift. Nah, untuk kebutuhan makan tuh jelas masak ya. Itu sangat squeezing expense sekali tuh kalau masak. Terus gunakan public transport sebagai student di sini dapat card ID gitu yang gratis untuk dipakai di rides di bis kayak gitu di public transport. Kemudian pinjam buku instead of beli buku. Terus kalau misalnya ingin subscription misalnya kayak Spotify itu pakai student discount. Mungkin itu sih terkait living in US dan sekilas info tentang beasiswaku. Kalau ada pertanyaan, oh ya ini ada resource yang aku recommend. Ada @Amerika di IG dan juga Education USA. Itu dia sering kayak ada webinar ini misalnya nih ya kayak ini aku screenshot belum lama ya ini kayak ada webinar personal statement workshop terus pokoknya ini cukup jadi resource yang bagus kalau teman-teman ingin tahu tentang admission dan study abroad di US dan ini tadi beberapa material yang aku present itu ada di website ini juga atau kalau mau bertanya boleh ke emailku. Yep, aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Taufik. Nah, itu tadi teman-teman ya yang udah disampaikan dari Kak Taufik seputar Master of Research, kemudian seputar kehidupan di US khususnya di Texas ya, yang mungkin ke depannya bisa dijadikan referensi untuk teman-teman untuk mempertimbangkan pendidikan ke depannya. Nah, teman-teman, sekarang ini kita masuk di sesi yang kayaknya banyak nih dari teman-teman yang udah nunggu banget ya dari tadi. Nah, kayaknya teman-teman nih udah pada pengen tanya-tanya banget nih ke pemateri-pemateri kita hari ini kan. Nah, oke. Untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya tunjuk untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa juga dengan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat nanti dan nanti akan saya bacakan. Oke, silahkan. Untuk yang pertama mungkin dari Kak Feby Eka Mukti. Halo Kak Feby. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Kak Feby. Silahkan Uh, pertanyaannya Kak. jadi saya ada 2 pertanyaan nih. Enggak deh. Saya ada pertanyaan untuk Mbak Nadita dengan Bang Taufik. Jadi saya penasaran untuk visanya itu sendiri saat kuliah di Amerika, itu visanya statusnya apa ya? J1 atau F1? Tergantung dari beasiswanya LPDP maupun beasiswa dari universitasnya. Lalu selama kuliah, apakah
dari beasiswa tersebut memperbolehkan mahasiswa untuk melakukan teaching assistant atau research assistant gitu Mbak. Lalu saya punya pertanyaan khusus untuk Mbak Nadita. Selama mendaftar, selama melalui proses university admission di Harvard University, itu berapa lama prosesnya? Dan juga apakah ada proses wawancara dari universitas? Terima kasih. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, nanti baru dilanjut sama Kak Taufik. Kalau untuk LPDP wajib J1 ya. Dulu memang ada kondisi di mana F1 itu diperbolehkan kalau misalnya memang itu menjadi kewajiban dari kampusnya. Jadi ada satu case di mana salah satu awardee temanku itu dia ngambil graphic design dan dia harus ada internship, makanya dia harus F1. Itu boleh dikomunikasikan ke LPDP dan LPDP memperbolehkan akhirnya karena itu kewajiban dari kampusnya. Tapi in general J1 itu adalah jenis visanya, exchange visitor. Kemudian untuk pertanyaan proses berapa lama, cukup singkat ya. To be honest, aku adalah submitnya yang paling terakhir untuk Harvard itu sendiri karena terakhir aku ingat banget dia deadline submissions-nya itu adalah 5 Januari 2024 dan aku submitnya di 6 Januari karena kita memanfaatkan perbedaan zona waktu gitu. Jadi nggak ada interview, tapi emang ada beberapa case di mana beberapa jurusan perlu yang namanya interview, seperti kayak business atau Harvard Kennedy School itu yang public policy kayaknya setahu aku itu perlu interview. Tapi 3 kali pengalaman aku apply ke universitas di Amerika seperti kayak Pennsylvania, ada Columbia, sama Harvard itu nggak ada interview untuk jurusan aku gitu. Itu sih kalau dari aku. Aku mau nambahin ya, kalau aku visanya F1 karena aku statusnya international student ya. Kalau Mbak Nadita statusnya dia exchange student, jadi dia harus balik ada time. Jadi dia harus balik intinya setelah. Jadi kayak Jiwan tuh lebih mengikat gitu setelah periodenya selesai program masternya, dia harus balik. Kalau aku F1 karena pemberi beasiswanya bukan dari government Indo ya, dan ataupun bukan dari kayak misalnya Fulbright dari US yang dia encourage juga untuk balik ya. Kalau aku dari kampusnya dan itu pakainya visa F1. Bisa kerja atau enggak? Nah, aku kan visa holder ya, F1 visa holder. Nah, dan aku statusnya adalah fellowship. Artinya aku dapat income dari university. Nah, kalau di graduate school di Jackson itu tuh semua student tuh either dia teaching assistant atau graduate research assistant atau fellowship awardee. Ya cuma tiga itu. Jadi nggak ada yang dia self fund. Oh, atau dia penerima beasiswa dari beasiswa eksternal, misalnya kayak Fulbright atau LPDP ya. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, kalau kita sebagai F1 ya, yang berarti kemungkinannya adalah kita graduate research assistant atau teaching assistant atau fellowship awardee, itu kita harus punya income hanya dari salah satu dari ketiganya. Nah, kalau aku fellowship, artinya aku tugasnya ke sini belajar, dapat stipend. Nah, aku nggak boleh merangkap sebagai teaching assistant di sini. Nggak boleh juga merangkap jadi graduate research assistant. Kalau aku merangkap artinya aku dapat, dan ini tiga ini tadi, GRE, TA, sama fellowship ini semuanya tuh stipendnya sama jumlahnya, cuma tugasnya beda. Dan nggak bisa mendouble salah satu role dari ketiga tadi. Jadi aku nggak bisa jadi fellowship awardee sekaligus GRE atau fellowship awardee sekaligus TA. Karena aku akan kerja double dan aku nggak boleh terima paycheck double ya. Itu. Tapi aku bisa internship dan bisa kerja di US itu bisa sampai 1 tahun, dan karena aku STEM designated list degree, aku bisa extend sampai 3 tahun kerja di US dan aku nggak ada mandatory untuk balik ke Indonesia karena pemberi beasiswanya bukan dari government di Indo atau dari government lain yang encourage untuk balik ke Indonesia.
Mungkin itu sih, udah apakah terjawab? Iya, sudah terjawab, Bang. Eh, lalu saya penasaran juga, apakah selama menjalani kerja itu, lakukan teaching atau research, apakah itu juga em, pastinya kan akan beriringan dengan kuliah ya? Ya, dan setahu saya kredit yang diambil itu sekitar 10 sampai 12 kredit 3 mata kuliah per semester. Nah, itu gimana cara mengimbangi waktu antara coursework dan research assistant misalnya? Oke, jadi kalau kalau di kampusku yang sekarang ini aku combine ya. Jadi aku ambil coursebook dan juga ambil research. Jadi aku bukan pure master by research kayak di UK setauku. Jadi bukan pure research aja. Jadi aku ambil kelas dan itu hours-nya sampai sekitar 34 tapi ya 34 credit hours atau 34 SKS lah gampangnya. Dan ada demand juga research thesis yang harus disubmit di akhir semester. Tapi jumlah tersebut tuh biasanya bisa selesai, coursework-nya bisa selesai sekitar 3 semester pertama. Jadi semester terakhir bisa fokus di riset. Tapi kan riset tuh nggak mudah ya. Kita create problem sendiri, kita coba solve sendiri ya. Kita build research question, build hypothesis, terus kita coba solve itu. Itu kan kadang, jadi aku sekarang cara manage-nya adalah, ini kan summer ya. Summer tuh aku udah selesai fall dan term, dan fall dan spring. Artinya udah selesai 2 semester pertama. Aku sebenarnya bisa santai beratnya, tapi tadi karena ada demand research juga, sekarang aku do research. Jadi summer-nya aku sambil research. Kayak gitu sih. Dan nanti 2 semester yang akan datang aku ambil kelas dan sambil research. Kayak gitu. Tapi aku nggak teaching. Aku nggak bisa jadi teaching assistant. Jadi aku manage kelas dan research sekarang ini. Jadi kayak harus dikerjain along the way gitu loh sih, riset. Tapi waktu-waktu summer ini adalah waktu yang kita bisa sangat fokus ya untuk kerjaan riset karena nggak ada kerjaan yang lain ambil kelas. Tapi di semester terakhir juga bisa fokus untuk mengerjakan riset aja. Apakah Oke, terima kasih. Oke, untuk Kak Feby, sudah cukup? Apakah sudah cukup terjawab atau ada tambahan lagi? Sudah, Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih, Kak Oke, Nata, Bang Taufik. ya baik untuk eh, peserta selanjutnya kepada Kak Zahra. Baik Ya, Kak, terima silahkan Kak. kasih. Baik Kak, terima kasih banyak kepada Kak Moderator yang sudah mengizinkan bertanya. Dan terima kasih juga kepada Kak Nadita dan Bang Taufik atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi Kak Zara mau nanya, dari beberapa pengalaman udah ikut beasiswa tapi belum berhasil gitu kan. Tapi kemarin itu pernah ada kayak ada perpanjangan extended gitu Kak dari beasiswanya dan kebetulan Zara itu kayak awalnya gitu kan. Tapi pas udah extended itu akhir-akhir ada Kak yang ngirim kayak ada kenalan Zara gitu kan. Dia tuh di akhir-akhir ngirimnya dan kebetulan dia Kak yang lolos gitu. Dan setelah dilihat itu rata-rata itu yang diterima Pulau Jawa kayak kayak gitu. Sementara Zara sendiri dari Sumatera. Kalau menurut pandangan dari Kak Nadita sama Bang Taufik itu bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak. Aku perlu tahu extended ini maksudnya dalam dalam kasus apa ya contoh beasiswanya? Diperpanjang gitu Kak beasiswa. Submissionsnya. Iya Kak. Oh, oke. Jadi ini beasiswa yang mungkin privat ya, bukan bukan dari kayak LPDP gitu ya. Iya bukan Kak. Oke. Kalau untuk extended, biasanya case seperti itu adalah beasiswa yang memang pendaftarnya dia pengen ngumpulin lebih banyak lagi gitu, makanya beasiswanya lumayan diperpanjang gitu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau ngomongin tentang beasiswa, em, aku tipe orang yang tebar jala.
artinya aku tidak hanya menggantungkan satu aplikasi saja di satu beasiswa saja gitu. Artinya kalau misalnya memang belum rezeki di tempat lain gitu ya, karena aku juga sempat coba chevening juga, tapi memang belum belum jadi rezeki gitu. Jadi ya dicoba lagi gitu. Ya, menurut pandanganku itu sih kenapa itu jadi extended. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang yang rata-rata diterima di Pulau Jawa, aku balik lagi aku nggak tahu itu beasiswanya apa. Tapi kalau dari sepengalamanku sih beasiswa biasanya ya memang Pulau Jawa punya eh, privilege tersendiri, tapi not necessarily bakalan dipilih dari semua yang ada di Pulau Jawa gitu. Itu sih kalau menurut aku. Eh, mungkin most likely juga seperti yang dijelaskan Mbak Nadita ya. Um, Reasoningnya buat extended tuh bisa kayak gitu. Dan terkait strateginya yang dibilang Mbak Nadita tadi tebar jala itu, jadi maksudnya kita jangan terlalu fokus di satu beasiswa itu juga sangat benar ya. Jadi sebenarnya bahkan plan awalku tuh aku pengen apply chevening juga waktu itu, karena waktu itu aku posisi udah kerja ya, kerja di BUMN. Bayangin tuh kerja di BUMN kan cukup settle ya, tapi uh, midway along the way itu tiba-tiba profesorku email kayak tadi itu, aku coba apply beasiswanya dan somehow keterima ya. Jadi waktu itu aku resign dari BUMN. Tapi plan utamaku sebenarnya waktu itu aku pengen apply chevening, Fulbright, sama Erasmus sih. Aku naruh LPDP ya karena suatu reason itu jadi last priority terakhir ya. Tapi along the way somehow keterima beasiswa yang bahkan waktu itu aku nggak denger ya, belum tahu sebelumnya. Mungkin itu sih tambahannya. Baik, Kak. Terima Oh, kasih banyak ya, Kak. oh ya, aku kepikiran lagi. Mungkin jangan terlalu cukup sedih ya. Misalnya kamu berasal bukan dari Jawa. For your information ya, beasiswa aku ini kan ini batch kedua ya. Aku awardee kedua. Awardee pertamanya itu dia dari Sumatera. Tapi dia dulu emang sekolahnya di UGM. Kalau aku kan di ITB ya. Mungkin ya nggak dipungkiri ya. Mungkin beberapa univ di Jawa mungkin lebih terlihat ya di level internasional juga. Apalagi beasiswa aku ini kan geoscience ya, itu salah satu yang paling bagus kan either ITB atau di UGM kan. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Nadita dan Bang Taufik. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Dari Kak Zahra, apakah ada tambahan lagi? Nggak ada, Kak. Terima kasih, Kak Mutia. Oke, siap Kak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari Kak Aulia Salman. Halo Kak Aulia. Suara saya terdengar jelas ya? Mohon maaf Kak, suaranya masih terlalu kecil kayaknya. Terdengar? Bisa dicek lagi mungkin Kak mikrofonnya? Kalau gini aman ya? Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo Kak Nadita, Kak Taufik. Saya ingin bertanya khususnya kepada Kak Nadita. Menurut Kak Nadita dari pandangannya dan informasi mungkin dari teman-teman award di LPDP sebenarnya itu Kak mencari orang yang apa ya, yang seperti apa? Karena ada desas-desus saya dengar dari teman-teman katanya kalau LPDP itu kita harus kerja dulu, cari pengalaman dulu. Ada juga yang bilang ah enggak, fresh graduate kok bisa kok. Nah lantas sebenarnya apa sih yang bisa menentukan bahwa meskipun kita fresh graduate kita sudah layak atau kita perlu pikir oh kayaknya kita cari pekerjaan dulu nih. Dan bagaimana sih adakah strategi-strategi yang kakak terapkan untuk cara menentukan jurusan? Karena kalau saya lihat kakak ini ambil Master Education, sedangkan S1 kakak ini uh, teknik informatika. Nah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik ya.
mencari orang seperti apa? Jawabannya adalah mencari orang yang siap gitu. Karena siap ini bukan jawaban klise ya, tapi memang panelis itu bisa menilai apakah kamu benar-benar siap atau tidak. Dalam arti jawaban-jawaban kamu itu memiliki cerminannya masing-masing. Kayak misalnya em, sorry, sebelumnya siap dan juga apa urgensinya untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu eh, bilang bahwa saya pengen S2 misalnya graphic design gitu ya, tapi apa masalah konkretnya yang ada di Indonesia yang memang em, kita harus memberangkatkan kamu nih ke negara tujuan gitu ya, kita udah membiayai kamu mungkin satu orang itu 1 miliar misalnya, tapi apa lantas yang kamu bisa berikan lagi ke Indonesia? Jadi sebenarnya em, kesiapan dan urgensi gitu. Itu mungkin yang menjadi eh, momok penting yang harus ada di awardee gitu. Kalau ngomongin tentang aku sendiri, kenapa aku dari IT ke education, tadi aku di awal sudah sampaikan bahwa memang ada sedikit pergantian interest di tahun 2020 ketika lagi emang gonjang-ganjing COVID. Aku memulai untuk mengajar dan aku suka gitu. Jadi karena backgroundnya memang dari sistem informasi, terus kemudian suka dengan education, kenapa enggak kita mix it up gitu. Kenapa enggak kita kayak mencampurkan ini menjadi education technology gitu. Makanya itulah salah satu landasan kenapa aku apply ke jurusan LDIT ini gitu. Kalau untuk menanggapi apakah fresh graduate itu tidak bisa apply LPDP, enggak. Teman-teman LPDP-ku banyak sekali yang fresh graduate. Tapi apa yang membedakan mereka dengan yang sudah bekerja? Mereka siap. Mereka tahu apa yang mereka pengen selesaikan masalahnya, gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau yang contohnya tadi tentang graphic designer gitu S2. Ngapain sih S2? Kan biasanya suka ada tanggapan seperti itu ya kalau graphic designer. Tapi balik lagi karena dia pengen kita ini tuh krisis buku anak-anak, buku cerita, dan dia itu pengen memberikan kontribusi untuk membuat buku yang ilustrasinya itu dia bikin sendiri gitu ya. Maka dari itulah dia S2 graphic design slash education gitu. Jadi sebenarnya ada masalahnya dan masalah itu yang pengen dia selesaikan. Itu sih mungkin yang membedakan. Jadi nggak cuma serta-merta pengen S2, pengen gelar, pengen balik lagi ke Indonesia gitu ya untuk misalnya kayak apply kerjaan misalnya atau mungkin kayak untuk meningkatkan karir gitu ya nggak seperti itu gitu. Jawab. Oke, dari Kak Aulia, apakah ada tanggapan lagi? Nggak ada, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya memahaminya. Oke, siap. Nah, teman-teman, karena sepertinya dari kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita mungkin cukupkan sekian ya sesi tanya jawabnya. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut, bisa melalui email atau mungkin sosial media dari Kak Nadita dan Kak Taufik. Tadi kan Kak Taufik sudah menyertakan emailnya ya. Mungkin untuk Instagram, apakah boleh diberitahukan Kak dari Kak Nadita dan Kak Taufik? Barangkali ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut gitu Kak. Oke, untuk media yang bisa teman-teman pakai ini ya untuk bertanya-tanya kepada Kak Taufik dan Kak Nadita sudah di-share di kolom chat ya. Bisa dicatat nih teman-teman. Barangkali mau tanya-tanya, mau konsultasi gitu kan ke depannya. Nah, dicatat ya teman-teman. Nah, jadi untuk sesi sharing kali ini, tentunya di pagi ini kita sudah dapat banyak ilmu ya tentang bagaimana kita meng-apply beasiswa LPDP itu, terus gimana pentingnya application requirement-nya ya.
tentang motivation letter, kemudian tentang CV yang nggak warna-warni gitu kan, kemudian ada letter recommendation, JRE, terus IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Kemudian juga gimana sih kehidupan di US, di Texas gitu kan, kita udah tahu akhirnya kan, gimana ternyata rupiah itu kalau misalkan dibandingkan dengan dolar, dengan USD di sana tuh sangat berbanding jauh gitu. Jadi selain kita menyiapkan mental untuk menjadi seorang mahasiswa asing gitu ya, kita juga harus menyiapkan modal nih gitu teman-teman. Nah, oke dari Kak Nadita dan Kak Taufik, mungkin boleh nih closing statement-nya untuk para peserta roadshow kita pada hari ini. Untuk mungkin Uh, dimulai dari Kak Nadita. Oke, so terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini. Mudah-mudahan semua niat dan tujuannya bisa dilancarkan semua, baik mau ikutan LPDP ataupun beasiswa lainnya, semua sama baiknya. Yang penting memang ya balik lagi apa tujuannya untuk menyelesaikan atau mengimprove sesuatu yang urgent gitu. Thank you. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya Kak Nadita. Mungkin dari Kak Taufik untuk closing statement-nya, Uh, silahkan. Oke, Uh, mungkin aku cuma mau stressing dari berbagai macam requirement. Menurutku ya satu hal yang krusial itu adalah language. Jadi English proficiency ya. Atau kalau misalnya nggak pengen di yang English speaking country, misalnya ke Jerman, butuh Jerman itu language itu krusial. Dan teman-teman harus cara strategi belajarnya adalah teman-teman tahu apa yang tes yang diperlukan, either TOEFL or IELTS or tes yang lain, dan belajar language dan belajar hal yang lain itu teman-teman harus sadari itu butuh waktu ya. Jadi itu aja sih, belajar language itu salah satu yang menurutku ya itu hal yang menjadi barrier ya. Dan itu belajarnya itu dan semua hal yang ingin kita belajar itu selalu membutuhkan waktu untuk kita pelajari ya, waktu yang cukup. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Taufik. Nah, teman-teman, mungkin kita sudah sampai penghujung acara ya. Sebelumnya, jika nanti teman-teman mau membagikan insight dari kakak-kakak keren ini, teman-teman bisa nanti tag di IG Pionir Muda ya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Oke, boleh dibantu untuk teman-teman Red Show untuk share sertifikatnya. Baik, di sini kepada Kak Nadita Dwi Ayudya, mungkin kita sedikit dokumentasi ya Kak, untuk penyerahan sertifikat. Oke, baik, terima kasih untuk selanjutnya. Ya, ini kepada Kak Taufik Al-Amin. Oke, mungkin cukup ya Kak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Kak Nadita dan Kak Taufik atas ilmunya dan waktunya yang sudah sangat eh, menyempatkan ya untuk mengisi acara roadshow kita pada hari ini. Dan yang pastinya ilmunya ini akan bisa jadi bekal buat teman-teman yang mau apply berbagai beasiswa dan masih penasaran gimana sih kehidupan kuliah di benua Amerika itu. Oke. Nah, buat teman-teman, kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi spin wheel. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada pemilihan peserta secara acak
atau secara random melalui spin, dan bagi peserta yang beruntung nanti akan mendapatkan gift khusus dari teman-teman pionir muda. Oke, untuk dari teman-teman pionir muda boleh di-share spinnya. Nah, siap-siap nih ya teman-teman. Bisa nih kita doa bareng-bareng dulu, biar barangkali gitu ya, namanya bisa muncul gitu kan. Kan ini tergantung keberuntungan orang ya. Oke, boleh kita spin, Kak. Baik, selamat kepada Kak Maulana Zaki. Untuk Kak Maulana Zaki ya, selanjutnya nanti boleh menghubungi dari teman-teman pionir muda, nanti akan diberitahukan mengenai hadiahnya di akhir. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Berarti sudah saatnya nih saya pamit undur diri. Nah, tapi ini bukan terakhir ya teman-teman, karena nanti di hari yang sama, di jam yang sama, di pekan depan, Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua bakal balik lagi dengan tema yang tentunya nggak kalah menarik dan juga nggak kalah asik teman-teman. So, jangan lupa hadir buat minggu depan ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian juga jangan lupa buat ajakin teman-teman kalian yang mungkin hari ini belum bisa hadir. Mungkin teman-teman nongki, teman-teman kuliah gitu kan, atau teman-teman dari manapun gitulah. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian ini juga bisa update terkait informasi-informasi daging dari Pionir Muda. Dan jangan lupa, Pionir Muda, ada kelas-kelas buat teman-teman yang mau ngembangin diri, yang mau upgrade skill lomba, tips-tips menang awarding, dan tentunya mentoring yang super kece dari mentor-mentor yang nggak kalah kece, teman-teman. Pokoknya langsung aja cek lah ya di Instagramnya pionirmuda.id dan pantengin terus kelasnya sekaligus promonya. Siapa tahu nanti next teman-teman yang join di Zoom ini nih, yang bakal jadi salah satu orang yang bisa share ilmu kayak Kak Nadita dan Kak Taufik tadi. Nah, teman-teman, roadshow kita pada hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Marilah kita akhiri roadshow kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada pagi hari ini. See you di Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua minggu depan. Saya Mutia Linggarjati, moderator Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan layar, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Kak Mutia atas memoderasi acara pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, setelah kita sama-sama berdoa, terlebih kita melakukan sesi dokumentasi bersama dulu yuk. Baik, bagi semua peserta dan panitia bisa mengaktifkan kameranya. Dan untuk panitia yang bertugas bisa mengabadikan acara pada hari ini. Baik, saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, setelah kita semua melakukan sesi dokumentasi, kita udah diketahui ya bersama pemenang door prize
Baik, untuk pemenang yang beruntung bisa mengklaim door prize tersebut kepada panitia ya. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Baik, saya Safira Nurrohma selaku Master of Ceremony serta mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta dapat mengisi tim feedback ataupun presensi yang telah panitia bagikan. Demikian serangkaian acara webinar Roadshow 5 Beasiswa 5 Benua. Tetap semangat dan terus berkarya. Mari kita tutup acara webinar bersama pionir muda ini dengan penuh rasa syukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Safira, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi